افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di antara maghrib dan isya Allah Ta'ala dudukkan kita di rumahnya, di masjid Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang sedang sakit diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sedang bersedih diganti kesedihannya dengan kegembiraan, yang sedang bahagia di jalan Allah Ta'ala semoga ditambah kebahagiaannya di atas kebahagiaan, sehingga kelak mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya mau bicara tentang obat 99 penyakit yang udah pernah saya jelaskan baik di sini maupun di YouTube dan beberapa kesempatan yang lain. Kenapa perlu saya ulangi menjelaskan ini? Karena saat ini dunia banyak yang sakit. Ya, dunia banyak yang sakit. Dan juga banyak hati yang lagi sakit. Banyak pikiran juga yang lagi sakit. Banyak orang yang sedang sakit. Nah, kalau kita mau tahu obatnya, maka obatnya itu yang ngasih hanya Allah Ta'ala. Seringkali kita mengandalkan obat kepada fisik yang ada, obat ini, obat itu, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwasanya yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang maha menyelesaikan segalanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang maha kuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bergantung kepada materi, bergantung kepada pertemanan, bergantung kepada strategi dalam bisnis, bergantung kepada harta simpanan yang kita miliki. Kita bergantung kepada gantungan-gantungan dan sandaran-sandaran yang kelihatan oleh mata maupun yang saat ini nggak kita lihat, tapi kita yakini bisa memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jadikan sandaran, akhirnya hidup kita menjadi sangat lemah dan mudah sekali digoncangkan oleh angin kehidupan. Ya, mudah digoncangkan. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kalau lagi sakit nanya sama dokter, dan dokter terbaik yang Allah berikan kepada umat manusia, dokter terbaik yang Allah berikan kepada jagat raya adalah kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan di dalam segala bidang. Mau jadi apapun dalam segala kebaikan, teladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sehat, teladannya secara fisik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sehat secara nurani, secara ruhi, teladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu malam ini saya mau mengajak semuanya meninggalkan semua sandaran. Siapapun Anda, siapapun saya, tinggalkan semua sandaran. Qul huwallahu ahad. Bergantunglah hanya pada Allah yang Maha Esa, Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Karena itu saya mau mengajak mengingat semuanya satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Terlepas kedudukan hadis ini kuat atau lemah, hadis ini tentang fadilah amal dan didukung hadis-hadis lain yang kuat. Didukung hadis-hadis lain yang kuat. Kalau toh hadisnya ada yang mengatakan lemah, perlu diingat untuk fadilah amal, hadis yang lemah dianjurkan untuk diamalkan. Bahkan hadis yang lemah, yang dhaif dalam beberapa kasus hukum bisa menjadi sandaran hukum saat tidak ditemukan hadis-hadis yang sahih yang bisa digunakan sebagai sandaran hukum. Karena itu jangan menjadi orang yang terbiasa suka meremehkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Sembari menutup sebelah mata mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Ya na'udzubillah min dzalik. Hadis apa itu? Di mana Nabi SAW menyatakan ucapan la haula wala quwwata illa billah dawaun, merupakan obat bagi tis'ah wa tis'in, 99 penyakit, aisaruhal ham, dan penyakit paling ringan dari 99 macam penyakit tadi adalah penyakit suntuk, sumpek. Ada yang sumpek gak ini? Banyak ya. Nggak usah dijelaskan sebab sumpek Anda masing-masing. Saya tidak terima curhat. Saya tidak terima curhat. Mau curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak yang curhat. Habib, suami saya homo. Gimana ini? Serius ini? Ini WA saya. Ini Habib, suami saya homo. Dia ketemu pasangannya mau ceraikan saya, tapi saya nggak mau Habib. Ini lebih aneh lagi. Jadi seorang istri yang jatuh cinta pada suami dan suaminya seorang homoseksual. Ngeri-ngeri sedap. Ya ngeri-ngeri sedap. Curhat macam-macam. Habib, ini saya mau bayar utang, nggak punya duit. Solusinya bagaimana? Macam-macam ya. Dan berbagai permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, apapun itu yang membuat kita suntuk, obatnya ada. Masalahnya ini, kita ini mau berobat enggak? Kita ini mau pakai akal, mau pakai perencanaan, atau mau kembali pada Nabi Muhammad SAW? Kalau Rasulullah SAW pasti benar, enggak mungkin salah. Kalau akal kita nanti dulu. Ada orang yang ngomong, Bib, katanya kan nanya sama Haji Nurani, meskipun mereka berikan meskipun mereka berikan fatwa, mereka berikan pendapat, istafidolbak. Kamu tanya sama hatimu. Ya saya balik nanya. Emangnya ketika kamu nanya, terus hatimu jawab, itu yang jawab hatimu atau nafsumu? Hatimu atau setanmu? Karena dalam hati ada setan, ada nafsu, ya ada ego. Ini ketika kita nanya, yang jawab benar-benar hati atau nafsu yang menunggangi hati? Yang nanya benar-benar hati atau setan yang ada di dalam hati? Kalimat itu sampainya untuk sahabat Nabi Muhammad SAW, manusia-manusia yang sudah bisa mengendalikan yang namanya nafsunya. Sudah bisa mengerti, ini bisikan nafsu, ini bisikan dunia, ini bisikan hawa, ini bisikan hati. Sehingga orang-orang soleh yang udah sampai tataran itu, mereka pertama kali nanya sama hatinya dulu, gimana nih masalah ini? Masalah ini gimana? Gak ada ego, gak ada apa-apa. Muncul murni jawaban nurani. Kalau zaman now ini siapa? Nurani kita ini Masya Allah. Baru cinta sama perempuan aja nuraninya udah buyar. Tuh banyak tuh remaja itu. Begitu cinta sama perempuan, berani sama orang tuanya. Kata hatiku, suruh mengutamakan pacarku daripada orang tuaku. Masya Allah, itu bukan hatimu, nafsumu. Itu nafsumu. Tapi kita kembali nanya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, obatnya apa? Obatnya apa ya Rasulullah? Kami suntuk ya Rasulullah, kami sumpah ya Rasulullah. Masalahnya macam-macam. Rasul ngasih tahu, tenang. Kalau ada 99 macam penyakit, coba sebutkan 99 macam penyakit. Please, tell me. Karena saya nggak mau kenalan sama penyakit. Kalau Anda mau silahkan. Ini penyakit yang lagi terkenal namanya apa? Hah? Penyakit yang lagi terkenal sekarang. Penyakit yang di dunia semua lagi, semua apa orangnya? Apa nama penyakitnya?
Apa? Covid. Ya, Covid apa itu? Hah? Coronavirus apa? 19 itu ya. Saya begitu dengar namanya COVID-19 itu, saya jatuh cinta sama angka 19. Angka 19 itu angka yang cakep. Insya Allah ada banyak hikmah dari penyakit yang satu ini. Obatnya COVID, sabda Nabi Muhammad SAW, Rasul nggak menjelaskan penyakit hati atau penyakit lahir. Rasul cuma mengatakan, ya penyakit, mau lahir, mau batin, obatnya ini. La haula wala quwata illa billah. Contoh, orang dicek positif, pertama kali apa di kepalanya? Mati. Betul. Orang yang dites, diusap, ya tes usap bahasa Indonesia kan gitu ya, tes usap. Daripada saya ngomong bahasa Inggrisnya keliru-keliru, saya bilang swab, salah bib swab. Saya bilang swab, salah bib swab. Yang benar yang mana? Udah tes usap gitu ya. Tes usap, hasilnya positif. Diusap lagi, positif. Masya Allah. Anda harus diisolasi. Wow. Begitu diisolasi, pakai isolasi. Udah diisolasi, pakai isolasi. Sendiri, langsung dia ngomong sama dirinya, aku mati. Mulai dia pasang foto positif, doakan. Tapi sambil ngomong doakan itu di kepalanya mati. Jadi udah kena penyakit yang parah hatinya. Begitu kena level COVID-19, langsung pikirannya ini ngajarin dia, kamu mati. Saya mau kasih tahu, mati gak nunggu COVID. Itu cek di Indonesia hari ini. Kematian terbesar karena COVID atau karena yang lain? Saya nggak tahu, saya belum ngecek kok. Buru-buru aja. Ya cek kok, tanya data yang benar. Jangan asal muni. Cek datanya yang betul gimana. Ini kematian terbesar karena apa? Kalau jawaban saya singkat, kematian terbesar itu karena keluarnya ruh dari jasad. Selesai. Betul. Jadi yang namanya mati, orang kena COVID, ruhnya nggak keluar, mati atau hidup? Hidup. Jantungnya berhenti, ruhnya masih di dalam, mati atau hidup? Hidup. Tapi jantungnya berhenti, ya ruhnya masih ada. Nah itu 2 minggu kemudian hidup lagi, belum mati. Cuman jantungnya berhenti, tapi dia belum meninggalkan dunia yang fana ini. Ruhnya masih ada di dalam. Tapi kalau secara medis, itu yang namanya orang meninggal karena kecelakaan. Banyak atau dikit? Banyak. Orang meninggal karena sakit A, banyak. Orang meninggal karena sakit B, banyak. Tapi kenapa saat ini begitu dengar COVID-19, begitu dia positif, insya Allah kita semua nggak akan positif. Dan kalau tahu positif sehat, amin. Saya itu kan dapat WA Ustaz Yusuf Mansur, doakan dia mau tes. Ya, waktu itu ya, doakan dia mau tes. Saya jawab, apapun hasilnya semoga sehat. Saya nggak doakan negatif, tapi saya doakan apapun hasilnya sehat. Karena kalau ada orang minta doa sama saya, doakan Bib, ya saya mau tes. Terus saya doakan, ya mudah-mudahan hasilnya negatif. Negatif, tapi besoknya meninggal. Repot kan? Repot, ternyata mati nggak nunggu COVID. Tapi kita doakan siapapun, apapun penyakitnya, kita doakan sehat. Artinya harus kita tanamkan dalam hati, dokter yang sejati adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah ngasih solusi apapun penyakitmu. 99 itu angka dari 1 sampai 100, ya. Itu diambil 99 menunjukkan mubalaghah. Artinya bukan cuma 99. Apapun penyakitnya, obatnya la haula wala quwata illa billah. Diajari oleh Islam kita untuk tidak bersandar kepada obat dan pengobatan model apapun, sembari kita diperintahkan ikhtiar untuk berobat dan melakukan pengobatan model apapun yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren ya? Subhanallah.
nggak boleh ngandalin obat, nggak boleh ngandalin pengobatan, tapi disuruh berobat. Maaf Bu, saya mau ngomong agak ngeres dikit, yang masih anak-anak diharap tidak menonton tayangan ini. Ada orang ibu-ibu ini punya anak, anaknya nikah 7 tahun nggak dapat cucu. Ya, kata mertuanya kepada anak mantu perempuan, kamu cek dong ke dokter, suamimu cek ke dokter sehat semuanya. Terus nih si ibu mertua ini ngomong sama menantunya, kemudian si ibu mertua ngomong kepada mantu laki-laki, jadi sama-sama ngomong ini. Si ibu ngomong pada mantu perempuan, nah ini mertuanya yang anak laki-laki ya ngomongin juga sama dia, sama-sama ibu ini. Yang satu marahin menantu laki-lakinya, yang satu marahin menantu perempuannya. Memang kamu itu mantu bodoh, buat anak aja nggak bisa. Masya Allah. Pernah dengar nggak orang ngomong begini? Kalau nggak pernah jangan ngomong pernah. Tapi ada yang laporan masuk ke saya, ini dibilang saya nggak bisa buat anak. Memang kamu itu pelajari dong, caranya yang benar, begini, bla 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 bla. Saya kasih tahu ya, Anda model seperti apapun, sehari 700 kali, nggak hamil nggak kalau Allah bilang nggak hamil. Paham nggak? Yang dewasa paham, yang kecil nggak boleh paham. Ya ini tayangan khusus untuk dewasa yang ini, bab ini ya, khusus untuk dewasa. Mau 1 hari 700 kali, kamu tidak akan bisa membuat istrimu hamil. Gak akan bisa. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau mau istrimu hamil, ya kamu sentuh. Jangan kamu bilang seperti Sayyidatuna Maryam alaihissalam, istri saya seperti Sayyidatuna Maryam, gak perlu sentuh, hamil. Ngaco kamu. Besoknya kamu diajak fatwa pergi ke psikiater, tolong dicek menantu saya kelihatannya sakit jiwa. Paham kan? Jadi syariatnya jalankan, berobatlah, bekerjalah, berusahalah, cari duit, gunakan perencanaan. Kalau buka toko lampunya yang terang, seperti mat-mat yang ada tuh ya, lampunya terang semua ya, terang beneran. Tapi sementara orang buka kafe dibuat lampunya jangan terang-terang, yang remang-remang. Kalau remang-remang lebih laku, kalau terang-terang nggak laku. Ini modelnya orang-orang macam-macam ya, tergantung situasi warungnya masing-masing. Ini kalau kamu buka warung depan rumah sakit laris nanti, kalau di sana nggak laris. Teori dipakai semua, bagus. Tapi jangan pernah bersandar pada teori. Jangan pernah bersandar pada usaha. Nomor 1 yang diminta oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW adalah ucapkan dalam hati, dalam fikir, dalam gerak, dalam diam, la haula wa la quwwata illa billah. La haula. Gak ada yang bisa. Itu kalau bahasa bebasnya begitu. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Gak ada. Illa billah. Kecuali kalau diizinkan Allah Ta'ala. Kecuali kalau ditolong Allah Ta'ala. Kalau nggak ditolong Allah, nggak diizinkan Allah, nggak direstui Allah, nggak mungkin bisa. Tapi kalau udah direstui Allah, walaupun 1 juta orang mengatakan nggak bisa, pasti bisa. Nah ini harus kita sampaikan dalam hati kita. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Di hati itu terus, jangan pernah putus. Jangan pernah putus dilatih. La haula wala quwwata illa billah di hati. Ya, sampai itu nggak ngomong, hatinya nggak ngomong, tubuhnya la haula wala quwwata illa billah. Pikirannya la haula wala quwwata billah. Sehingga nggak pernah bersandar pada apapun dan siapapun. Itu nanti jadinya seperti Nabi Musa alaihissalam. Jadinya nanti seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadinya nanti seperti Nabi Ismail alaihissalam. Jadinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya seperti Nabi Yunus alaihissalam. Coba kita lihat. Tapi sebelum kita lanjutkan, kali dulu coba jenis penyakit apa? Jantung. Jantung ini jenisnya apa aja? Ya macam-macam ya. Jantung udah banyak macam, betul ya? Ginjal, betul. Liver, apalagi kanker, paru,
Ya, itu otak ya. Otak itu turunannya jadi stroke dan kawan-kawannya, betul ya? Apalagi? Coba sebutkan 99, mampu? Mungkin teman dokter yang bisa ya. Ini daftar penyakit. Sampai Nabi Muhammad SAW ngasih kabar gembira, yang paling ringan suntuk. Saya mau nanya, suntuk, galau, sumpek, ini penyakit ringan atau masuk stadium berapa ini? Hah? Stadium akhir. Jadi mentok-mentoknya jadinya apa? Sumpek. Betul ya? Orang sakit jantung, kalau nggak sumpek nggak masalah. Begitu sumpek, masalah. Orang sakit dompet, tahu sakit dompet? Jadi dompetnya banyak ATM tapi saldo minus semua. Maksud saldo minus bagaimana? Begitu diisi langsung habis, begitu diisi langsung habis. Rupanya dia punya kartu kredit tagihannya banyak, saldo minus. Dibuka lagi, nggak ada isinya. Mau bayar parkir, maaf Pak, nggak bawa uang kecil, uang besar juga nggak punya. Maaf Pak, nggak bawa uang kecil, uang besar juga nggak punya. Kosong bener, sakit kantongnya, sakit dompetnya, sakit dia. Semua penyakit ini obatnya cuma satu. Ini kan sumpek nih ya, sumpek. Obatnya cuma satu. Ngaku loh sama Allah, ngaku sama Allah. Jangan jadi Tuhan ya Allah. Mau sampai kapan jadi Tuhan? Mau sampai kapan jadi Tuhan? Gaya, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya bisa. Simple ya, bapak-bapak yang ada di sini, duitmu banyak, jabatanmu bagus, sampai rumah istrimu ngambek. Saya mau nanya ini, kalau bapak-bapak yang depan saya ini misal, insya Allah nggak terjadi. Duitnya banyak, jabatannya bagus, mungkin direktur di sebuah kantor. Bahagia dari kantor, kerja, bawa uang misalnya 500 juta, banyak kan? Sampai ke rumah kemudian istri yang ngomong, itu foto di handphone siapa itu? Siapa itu? Saya mau nanya, maaf bapak-bapak ya, maaf, ini cuma contoh kasus yang terjadi. Kira-kira langsung suntuk atau nggak suntuk? Suntuk mendadak. Beliau nggak berpengalaman, nggak berpengalaman. Cuman mungkin pengalaman dicurhatin dia. Suntuk mendadak, terkejut. Yo, kok tiba-tiba ada seperti ini? Sumpah. Itu uang 500 juta itu jadi seperti nggak ada. Senangnya satu hari di kantor jadi hilang semua. Sumpah. Terus berjuang merubah biar istrinya jadi nggak ngambek lagi. Sayang, nggak usah sayang. Lagi ada masalah, sayang. Kalau lagi nggak ada masalah, nggak pernah sayang. Enggak, aku sayang terus. Mulai pegang handphonenya, WA Ustaz Taufik, Ustaz masalah, ketahuan. Insya Allah. Ya, masalah Ustaz, ketahuan. Puyeng kepalanya, bingung. Dalam kondisi seperti itu apa ya? Yang muncul kalau udah kepepet mentok. Akhirnya ngomong apa? Ya Allah, tolong ya Allah. Caranya piye? Wedok siji sadar. Caranya gimana? Istri saya yang satu ini berhenti marah. Ya Allah, please. Yang 500 juta buat kamu. Seluruh kamu berikan aku gak mau. Galak ini, galak. Istrinya galak. Duitnya nggak mempan, ininya nggak mempan. Kantornya nggak kepake, jabatannya nggak kepake. Kembalinya kemana? Allah. Ya Allah, di situ malaikat ngakak, ketawa malaikatnya. Baru ngadepin istri aja udah pusing. Enggak. Direktur katanya direktur. Ngadepin istrimu aja udah pusing. Itu katanya direktur. Gaya amat. Udah begini baru teriak-teriak Allah. Malaikat request ke langit. Ya Allah, ya. Kelihatannya teriakannya bagus ya Allah. Ya, jadi kalau lebih lama didengar lebih bagus ya Allah. Jadi biar istrinya malahnya lebih lama ya Allah. Malaikatnya senang nih, ini lagi zikir ya Allah. Allahumma lagi zikir ya Allah. Tumben zikir dia. Malaikatnya senang ini. Malaikatnya senang Allah. Nah,
Jangan nunggu begitu. Mentok baru teriak Allah. Makanya dikasih yang tadi katakan apa tadi, stadium paling akhir itu sumpah, itu udah dihilangkan dengan la haula wala quwata illa billah di awal langkah. Selesai. Kamu gak akan sumpah. Asik. Hidup sumpah cuma boleh mampir, gak boleh tinggal. Karena orang hidup tuh pasti ya, namanya angin itu ada kok, ya pasti bisa kena angin, masuk angin. Tapi ya jangan lama-lama gitu loh. Minggato gitu kan anginnya ya, gas-gas minggato, ada iklan apa itu. Dan seperti itu dulu saya, kalau saya masih kecil tuh ada yang begitu tuh iklan TV itu. Nah ini sumpah mampir. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, gak bisa nyelesain ini ya Allah, bisa cepat kamu ya Allah. Pergi. Karena begitu kita mengucap la haula wala quwata illa billah dengan sungguh-sungguh dalam hati dan minta tolong sama Allah, langsung ada solusi. Langsung. Contoh, idza dhaqat 'alaika al-umur fa 'alaika bi ahli al-qubur. Dikatakan sama orang-orang soleh dulu, kalau kalian sudah sumpah pol, maka hendaknya kalian pergi ziarah kubur. Doa di sana. Doa di sana. Itu nanti sumpahmu hilang. Ziarah kubur. Makanya kalau Anda pergi ke makamnya orang-orang soleh, itu kebanyakan yang datang tidak ada orang-orang sumpah. Ya kita kalau lagi sumpah biasanya ke sana. Ke makamnya orang-orang soleh. Ada yang nanya sama saya, Habib, ngapain sih doa mesti di makam orang soleh? Ya saya jawab, kenapa kalau sinyalmu lemah kamu mesti cari towernya mana ya? Towernya mana ya? Wifi-nya mana nih? Pusat wifi-nya di mana? Kalau kamu punya itu, namanya apa itu? Router ya. Kalau ada router di masjid ini di pojok misalnya, di sini ternyata wifi-nya lemah. Saya pengen nonton kajian 4K. Tayangannya 4K. Ini kalau sinyalnya lemah, iya. Kalau sinyalnya bagus, lancar dia. Maka saya nggak mau terganggu. Ini saya tanya, ini routernya di mana? Biar sinyalnya itu di pojok sana. Saya akan berjalan demi sinyal yang bagus itu. Saya mendekati router. Nah makamnya orang-orang soleh itu full sinyalnya full. Kenapa? Karena bal ahya yurzaqun. Orang-orang soleh itu mereka hidup di alam barzahnya sana, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat itu bergantian membawakan rahmat, hidangan-hidangan surgawi untuk mereka semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ini towernya luar biasa. Nah kalau kita di masjid jalan, di makam orang soleh jalan, di majelis ilmu jalan, maka kita akan mendapatkan tempat-tempat yang luar biasa untuk berdoa. Nah ini orang sumpah. Datang ke makamnya orang soleh, angkat tangan, doa. Apa yang dilakukan? Pasti ngaku. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa. Ya Allah, saya nggak bisa. Ya Allah, berkat orang soleh ini. Ya Allah, berkat walimu ini. Ya Allah, berkat. Ya Allah, tolonglah saya. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 99 macam penyakit yang paling kecil yang bisa disembuhkan adalah rasa suntuk, rasa sumpah. Makanya sekarang kalau Anda, saya, kita punya sumpah, teriaklah la haula wala quwata illa billah. Di hati teriak ngaku, ya Allah nggak bisa, ya Allah nggak mampu, saya minta tolong sama kamu ya Allah. Begitu mengucap gitu nanti akan muncul lanjutan kisahnya. Kenapa? Begitu orang ngomong, ya Allah saya nggak bisa, saya nggak mampu, maka diajari sama Allah, siapa yang bisa? Yang bisa kamu ya Allah. Terus gimana caranya biar saya mau nolong kamu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki baginya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka, dari arah yang gak pernah dia duga. Oke, sekarang saya kasih contoh kasus. Ya contoh kan? Kasus. Kita mulai dari yang paling gampang. Kasusnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kasusnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kan meninggalkan kaumnya yang ruwet, naik kapal
pengen cari tempat yang lebih oke untuk berdakwah, tapi kemudian kapalnya itu mengalami badai laut yang luar biasa, harus dikurangi muatan. Kemudian setelah muatan-muatan dikurangi, masih badainya luar biasa. Mereka berpikir ini berarti kita ada yang banyak dosa ini harus mengorbankan manusia kepada Allah Ta'ala biar marahnya Allah selesai. Akhirnya diundi, Nabi Yunus AS diundi. Satu kapal sepakat ini ya. Kira-kira kalau ada undian begitu, Anda di kapal ikut nggak? Judulnya undian buang manusia. Ikut nggak? Hah? Kalau nggak ikut ya dibuang. Kalau nggak ikut nggak sampai diundi. Ini yang harus dibuang. Sepakat semua. Ini hebatnya orang satu kapal. Ini perlu kita renungkan. Jadi satu kapal ini orang-orang yang hebat, yang tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan isi kapal. Jangan tenggelam semuanya. Jadi kami siap berkorban asal seisi kapal tidak tenggelam. Cukup satu, tapi yang lain tidak tenggelam. Itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Satu kapal itu prinsipnya gitu. Coba kita ada di situ. Gimana? Oh, jangan saya udah. Saya masih di bawah umur, belum nikah. Saya belum balik. Betul kan ya? Ini udah ikhlas semua. Berarti yang di kapal ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ini Al-Quran yang cerita loh, bukan saya. Saya cuma membawakannya dengan bahasa bebas gitu aja kan. Diundi. Muncul Nabi Yunus. Satu kapal nolak keputusan undian yang mereka buat. Jangan. Kalau yang ini jangan. Ini orang baik, jangan dilempar. Satu kapal teriak, ini orang baik, jangan dilempar. Lihat wajahnya Nabi Yunus paham, ini orang baik, jangan dilempar. Satu kapal. Coba kalau Anda di kapal itu, ya yang baik aja, nggak apa-apa. Cepat masuk surga kan, saya kan dosa masih banyak. Jangan, saya perlu ibadah. Kalau yang ini kan ibadahnya udah banyak, jadi cepat masuk surga. Dan ini memang bisa sabar orangnya. Kalau saya nggak sabaran, istri menanti di rumah, bla bla, anak nanti di rumah dan lain sebagainya. Nabi Yunus mengatakan, enggak, biar saya lempar saya, undiannya jatuh ke saya. Dan biasanya undian itu nggak sekali, 3 kali. Ini saya baca wahyu Allah tersebut, saya berpikir, ini satu kapal ini berarti orang-orang soleh semua. Orang-orang baik semua. Kenapa? Dengan lihat wajah orang baik saja paham ini orang baik. Ini orang baik. Dan mereka nggak mau orang baik ini nyawanya hilang. Lebih baik kami, jangan dia. Subhanallah. Tapi prosedur langit nggak begitu. Harus sesuai dengan SOP langit yang berlaku. Bocor. Laki-laki Nabi Yunus. Jangan dia. Baru 2 kali. Nggak bisa. Harus 3 kali. Harapannya mereka satu kapal itu jangan keluar Nabi Yunus, keluar yang lain. Baca tafsir. Harapannya keluar yang lain. Klik, keluar Nabi Yunus alaihissalam lagi. Nabi Yunus mengatakan, nah ini udah langit yang minta. Jadi ya sudah. Jadi semua itu buang Nabi Yunus sama sedih. Dibuang. Nabi Yunus nyantai. Bahagia-bahagia saja. Lawang beliau dibuang menyelamatkan satu kapal. Dus. Loncat. Allah Ta'ala nggak tinggal diam. Wahai sunnah langit Allah. Allah bilang sama ikan paus terbesar di laut yang ada di situ yang terdekat. Saat dilempar, yang paling dekat yang mana? Iya. Yuk siap sambut Nabi Yunus alaihissalam. Begitu, ikan paus juga. Jadi landingnya cakep, tanpa luka. Masya Allah. Belum dimasukkan dalam perutnya ikan paus. Nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada listrik, nggak bawa lentera, gelap, banyak lendir, lendir. Masukkan ke dalam laut sama ikan paus, ke dasar, bawa pergi. Nabi Yunus di situ ngapain? Mau bilang sama ikan paus, aku Nabi, bawa saya ke tepi laut. Ya, landingkan saya di sana. Enggak,
duduk bersila kalau saya ya sekarang ini duduk bersila atau duduk seperti tahiyat akhir modus pengen bersila ya, duduk bersila langsung ucap ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus diulang-ulang. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri menguasai segala sesuatu sendiri. Artinya apa? Manggil Allah. Allahnya dipanggil. Engkau yang maha bisa, yang maha mengurusin semua kamu ya Allah, yang lain gak kepanggil. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini ya Allah yang gak beres. Aku masuk dalam kelompok orang yang zalim ya Allah. Aku yang meninggalkan kaumku ya Allah. Aku salah ya Allah. Aku engkau mulia. Aku salah, engkau mulia. Aku salah, aku gak bisa apa-apa, engkau maha bisa. Terus begitu. Malaikat yang ada di lautan, karena kan setiap wilayah malaikatnya beda-beda. Jadi malaikat NRBJ ini beda sama malaikat yang Bintaro sektor 3. Beda. Jadi ada wilayah masing-masing. Malaikat yang ada di pasar itu beda dengan malaikat yang di masjid. Makanya kalau di pasar itu malaikat dengar orang ucap la ilaha illallah syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Malaikat kaget. Siapa itu? Biasanya di sini ini suaranya disco, orang riba, orang namimah, orang jual beli. Itu siapa yang bikin itu? Siapa yang bikin? Heran malaikatnya, disamperin, didoakan Allahumma ghfirlahu, Allahumma warhamhu. Makanya orang yang baca kalimat tersebut 3 kali, kalau dia di dalam pasar diberi 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta keburukan, karena yang bilang istimewa. Nah, ini malaikat yang di laut itu pada tastaghrib. Ini suara kami kenal. Artinya suara kami kenal apa? Ini suaranya Nabi Yunus. Jadi malaikat itu ngerti suaranya Nabi itu paham. Ini suara Nabi Yunus, tapi kok ada di sini? Nabi Yunus kan tempatnya bukan di dasar laut, tempatnya kan di perkampungannya sana. Kok bisa beliau ada di sini? Ada apa ini? Ya ayo ya qayyum. Malaikatnya akhirnya cari tahu kan ya, ikut mendoakan. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menunjukkan kuasanya ketika hamba itu sudah betul-betul sandarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan pausnya disuruh pergi ke tepi laut, kemudian disuruh bukan memuntahkan, mengeluarkan Nabi Yunus ya. Dan ketika keluar sudah disiapkan tanaman-tanaman untuk landingnya, dan itu jadi obat untuk tubuh yang kena kulit air liur yang ada di dalam ikan paus yang cukup lama. Dan sekian hari nggak makan ya, nggak makan sekian hari, entah itu minumnya bagaimana, wallahu a'lam, karena nggak mungkin minum air laut terus di dalam perut ikan paus, kemudian makan buah yang disiapkan Allah Ta'ala. Semangatnya baru kembali berdakwah pada umatnya, dan umatnya akhirnya masuk Islam semuanya. Masya Allah. Simple ya ternyata. Balik nggak punya apa-apa, yang bisa cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masih ada 10 menit. Boleh apa dilanjut? Iya, la haula wala quwata illa billah. Boleh minum? Wajahnya jangan tegang-tegang. Wajah yang ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Artinya seorang nabi lagi dalam masalah. Masalahnya apa? Berada dalam perut ikan paus di bawah dasar samudra dalam 3 kegelapan. Itu masalah kecil atau besar? Gimana caranya? Itu mimpi. Kalau keluar tuh laut, kan masalah banget kan ya? Sangat masalah. Tapi nyampe. Lah, itu paus kan ada yang punya. Yang punya siapa? Allah. Ya sudah panggil yang punya, selesai masalahnya. Nah kita kan enggak, kebanyakan manggil yang lain, Allahnya enggak dipanggil.
Kebanyakan manggil yang lain, Allahnya nggak dipanggil. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim kebanyakan ya kisah. 10 menit nggak cukup. Tapi kita ambil satu saja. Karena Nabi Ibrahim dan keluarganya itu yang kita suruh ikut nyolawatin tiap sholat itu memang punya kisah-kisah yang luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud. Ya, dibakar oleh Namrud. Pertanyaan saya, Namrud pernah berhasil bakar Nabi Ibrahim atau gagal? Berhasil. Jangan salah. Namrud itu berhasil membakar Nabi Ibrahim, tapi nggak kokoh, nggak terbakar. Artinya Nabi Ibrahimnya dilemparkan, Nabi Ibrahimnya masuk dalam kobaran api, apinya menyala, panasnya sampai 1,5 kilo, 1 mil di atasnya terpanggang, sehingga Namrud dan bala tentaranya nggak berani mendekati api tersebut karena kalau dekat-dekat juga akan terbakar. Makanya setan menjelma menjadi seorang manusia kemudian ngajarin pasukan Namrud, buatlah ketapel raksasa namanya Janik yang sampai sekarang akhirnya jadi peluru kendali dari nuklir dan lain sebagainya ya. Itu memang ide dari setan sejak awal, dikembangkan oleh setan-setan berikutnya ya. Dikembangkan sampai akhirnya jadi senjata mematikan massal sampai saat ini. Nah itu ketika itu Nabi Ibrahim dilemparkan. Kan itu yang turun mau bela kan bukan cuman binatang, angin, hujan, turun tangan, hujan laporan. Nah, itu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, saya malaikat penjaga hujan, minta izin. Ngapain? Saya mau turunkan hujan ke kobaran api itu, biar apinya padam. Gak usah. Coba kalau Anda gimana? Oh ya lanjut malaikat. Jadi ya, jangan cuma kobaran api, sekalian rumahnya Namrud itu kasih hujan yang terus biar tenggelam semuanya. Nabi Ibrahim, jangan, gak usah. Biar saya jalani. Subhanallah, datang itu yang namanya angin. Bukan anginnya yang datang, angin memang terus kan dia. Malaikat yang jaga angin. Jangan kamu kira angin gerak sendiri seperti ilmu fisika. Kita ini orang beriman. Ini ada yang ngatur. Allah Taala bersama malaikatnya. Malaikat yang ditugasi Allah Taala, angin, kamu bergerak ke Tangerang kecepatannya sekian. Ya. Oh, kamu bergerak Bintaro kecepatannya sekian. Oh, kamu ke arah sana kecepatannya sekian. Ini kalau anginnya lagi perintah kecepatan tinggi ke satu tempat kan roboh semua. Semua ya angin, kamu yang kencang ke arah sana kencang. Malaikatnya ngomong gitu kencang. Tergantung yang perintah siapa? Malaikatnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diizinkan untuk bantu hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi semua dikembalikan ke hamba Allah yang mau tidak. Nabi Ibrahim izin, gimana? Saya malaikat yang atur angin. Saya mau atur angin itu agar angin itu bertiup ke arah apinya Namrud, ya, dengan kondisi tertentu saya buat nanti apinya mati. Kalau kita kan suka tadi itu, Allah lanjutkan biar semakin berkobar yang lain saja gitu. Ini Nabi Ibrahim, gak usah. Kata kecil. Bahasa Jawanya kodok. Iya, kata ini datang. Ya udah, kalau kami memang nggak bisa madamkan api. Ya, tapi minimal kamu ikut-ikut bantu madamkan, naruh air di mulutnya. Apinya di mana? Airnya seberapa? Katanya yang penting saya tunjukkan hati saya mau bantu memadamkan api bahkan Nabi Ibrahim. Makanya sampai sekarang umat Islam dilarang bunuh kata. Karena kata berjasa membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat Islam dilarang, bukan diharamkan, tapi dilarang membunuh kata. Subhanallah. Sampai akhirnya malaikat demi malaikat turun, ditolak semua sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang pimpinannya malaikat. Masya Allah, jenderalnya malaikat turun tangan. Malaikat Jibril alaihissalam. Ibrahim, itu kamu mau dibakar itu. Sana, saya mau tolong sama kamu, boleh enggak? Gak usah. Qad kafani ilmu Rabbi. Ya Allah tahu saya tak minta tolong sama Allah saja. Biar Allah yang urus saya. Malaikat Jibril jawab, ya kalau mau diurus sama Allah, kamu minta tolong sama Allah. Kalau kamu nggak mau saya bantu,
pengen langsung ke Allah. Ya udah, kamu minta sama Allah. Kata malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Ibrahim jawabnya santai. Allah tahu ilmu di hati apa nih ansuami. Allah tahu saya lagi mau dibakar. Allah paham. Enggak, saya pasrah aja sama Allah. Udah terserah Allah. Apa yang Allah lakukan saya suka. Oh, coba tiru. Jangan kamu terus tiru. Udah, saya pasrah sama Allah. Jadi perkara nanti saya nikah gak nikah saya nggak ngurus. Saya mau tinggal di rumah saja. Enggak ada judulnya kan datang sendiri ngawur kamu. Tapi terus tiap hari maksiat. Alhamdulillah, ya, saya ini nggak kerja di rumah, kan pasti dicari sama rezeki. Dia saya mau diam di rumah saja. Ya, tapi tiap hari ngeluh, update status, udah mumet. Begitu. Ini makomnya Nabiullah Khalilullah, kasihnya Allah Ta'ala. Memang lagi manja sama Allah. Lalu kamu kan ngerti aku bagaimana. Kamu ngerti Allah. Masa kamu kan diamkan aku? Nah, kalau memang kamu mau diamkan aku begini, aku rela, aku punya aku, ya Allah. Jatuh cinta kamu. Ya Allah tunjukin. Subhanallah, bro, subhanallah. Melek. Ini melek apa tidur? Itu malaikat Jibril alaihissalam kaget. Malaikat pengirim hujan kaget. Malaikat yang ngirim angin kaget. Bahkan dikatakan malaikat Jibril alaihissalam belum dapat laporan dari malaikat Israel. Itu Nabi Ibrahim sudah dicabut atau belum. Jadi malaikat Jibril itu terpana melihat Nabi Ibrahim dibakar. Kelihatan dilalap api itu kelihatan. Malaikat Jibril baca tafsir Qurtubi dan yang lainnya. Itu nunggu. Hidup gak? Mati, selamat atau hidup? Malaikat Jibril penasaran. Dirahasiakan sama Allah. Biar surprise. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberikan jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang enggak pernah bisa kamu pikirkan, enggak pernah kamu sangka, enggak pernah kamu udah kalkulasi model apapun, enggak bisa. Surprise semuanya. Setelah api itu padam, jadi ditunggu dulu sampai apinya padam. Jadi mau ngecek korban, bisa nggak? Nggak bisa, dekat ikut jadi korban. Ditunggu apinya padam. Setelah apinya padam, dan hebatnya Nabi Ibrahim AS itu mengikuti prosedur langit. Nggak kemudian dibakar, 1 hari kemudian keluar. Loh, aku nggak apa-apa saya. Enggak. Ikuti prosedur langit. Itu kalau tidak salah ditafsir sekitar sampai ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan sampai 2 minggu, ya lamanya kobaran api. Setelah itu, ya ini juga untuk membuat Namrud itu was-was, karena ternyata Namrud tidak percaya kalau Nabi Ibrahim akan terbakar. Keren ya? Jadi Namrud itu yang membuat api sedemikian hebat, itu masih nggak percaya kalau Nabi Ibrahim akan terbakar. Maka ditunggu juga, urip gak ya, hidup tidak, hidup gak, binasa tuh hidup. Penasaran tuh Namrud ya. Sama Allah, biar nggak tahu kondisinya seperti apa. Begitu apinya padam, baru Nabi Ibrahim diizinkan keluar dari kobaran api. Keluar jalan santai, malaikat Jibril kaget, lu. Kata orang Jawa Timur, lu, gitu kan ya. Hidup dia, seger buger, ceria, sehat. Saat itulah Nabi Ibrahim ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Kaifa halu?" Bagaimana kondisimu dalam kobaran api? Jawabannya malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam, seumur hidup saya belum pernah saya merasakan kenyamanan hidup seperti ketika saya dibakar oleh apinya Namrud. Winanya luar biasa. Kenapa? Karena Allah langsung bicara sama apinya. Tadi kan api yang suruh nyakitin. Tuh, api punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nabinya ini langsung ke Allah dan betul-betul gak keluh kesah sama sekali. Hasilnya apa? Api diajak bicara sama Allah, disuruh berubah sifat khusus buat Nabi Ibrahim. Ya naru, api, kuni, kamu tolong saat ini perintah tegas dari Allah ya. Kuni bardan wassalaman. Jadi kamu dingin dan menyelamatkan ala Ibrahim, khusus buat Ibrahim. Kayunya tetap panas, kamu bakar. Kayunya tetap kamu bakar. Sekitarnya itu apapun kamu bakar. Yang nempel itu tali ikatan bakar semua. Tapi Nabi Ibrahimnya kamu sentuh
dengan apimu jadi dingin untuk beliau, jadi menyelamatkan untuk beliau. Masya Allah, subhanallah. Itu kok masih mau bersandar sama macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Jadikan pegangan ini, zikir ini wirid. Satu hari kalau nggak bisa 100 kali ya 10 kali di pagi hari, 10 kali sore hari. Kalau bisa 100 pagi 100 sore lebih bagus buat wirid. Nah kalau yang buat keseharian nggak usah ngitung. Jalan di hati, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Atabarri minal haul wal quwwah. Kalau dalam thariqah alawiyah dan thariqahnya para sufiyah itu dikatakan atabarri minal haul wal quwwah. Syarat untuk menjadi hamba Allah sejati itu adalah melepaskan diri dari merasa punya kemampuan dan punya kekuatan. Betul-betul zero nol. Usahanya maksimal dalam ibadah, maksimal dalam bekerja, maksimal dalam merencanakan yang harus direncanakan, tetapi nol, tidak pernah bersandar sedikit pun. Jadi total pegangannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat tuh ada seorang pria jatuh cinta pada istrinya. Memang dia kasih istrinya uang, dia kasih istrinya itu pakaian yang bagus ya. Tapi dia selalu mengatakan, wahai istriku, ya, ini semua yang kuberikan tidak akan membuat engkau cinta sama aku. Cinta itu hanya hatimu yang engkau berikan kepada aku. Tapi ini kulakukan biar kamu jatuh cinta. Tapi ini gak jamin kamu akan jatuh cinta. Aku hanya berpegang pada hatimu, bukan pada pemberianmu. Masya Allah. Yo senang tuh istrinya. Ya istrinya akan senang. Nah kita sama Allah Ta'ala dalam hidup, ayo begini. La haula wala quwata illa billah. Jangan jadi manusia yang seperti gak punya Tuhan. Dan jangan jadi manusia yang seperti dia jadi Tuhan. La ilaha illallah. Tuhannya cuma Allah Ta'ala, gak ada yang lain. Jelas semuanya? Gas, pokoknya gitu. Nah, biasakan kalau ada hal-hal yang gak enak, kembali pada zikrullah. Ada yang gak enak, kembali ziarah orang-orang soleh. Iya, tuh di Jakarta nih banyak makamnya orang soleh. Ya, banyak makamnya orang soleh. Apalagi kalau udah keluar Batang, masya Allah. Luar Batang, Hagusul Bakar itu luar Batang. Orang soleh. Indonesia ini banyak orang-orang soleh, hidup maupun meninggal dunia. Jadi jangan pernah bersandar pada apapun, bersandarlah pada Allah Ta'ala. Bersandar pada Allah diantaranya tadi dengan zikir ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Minta doa dari orang lain itu bagian bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tawassul dengan amal soleh. Ya Allah tolong ya Rabb, berkat saya baca sholawat, berkat saya ngantar ibu saya, tolong ya Allah. Itu namanya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita biasakan, hidup akan jadi ringan apapun masalahnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat, ya, menjadi sebab turunnya rahmat, dan kita semua dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Ala hadiniyah wa la kulliyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala man ahibuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup nih, di antara contoh-contoh WA yang masuk ke saya ya, orang-orang yang nanya, saya mau coba cari yang kira-kira cocok untuk disampaikan. Bismillah. Ini udah dihapusin, masih banyak aja. Jadi kalau yang WA saya nggak kebaca, mohon maaf. Kalau dibaca nggak dijawab, mohon maaf ya, karena yang masuk bukan 100-200 tapi ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini urusan mau jual rumah dan aku minta doa. Bagus. Bismillah. Ya, rata-rata
doanya doa untuk umat semua ini. Doa apa namanya? Ya tadi terkait utang, masalah rumah tangga, was-was. Ada yang juga yang cuman Assalamualaikum Habib gitu. Nah, dia nanya, Habib, ini ya. Oh, ini komentar nih. Assalamualaikum Habib Novel, kami sekeluarga dari Kudus mengucapkan banyak terima kasih setelah mengamalkan amalan dari Habib, sungguh luar biasa hidup, rasanya tenang, pinginnya ibadah terus. Ya. Ini mengamalkan la haula wala quwata illa billah, urip aja kager, mikir, tapi olehmu zikir, yang banyak zikir, jangan kebanyakan mikir. Nah ini boleh ya contoh kasus ya, sekaligus kita doakan. Assalamualaikum Habib, maaf nih ganggu. Saya cuma minta doanya dari Habib. Istri saya udah genap sebulan gak pulang. Nah, saya kira tadi waktu baca ini istri saya udah sebulan nganggu. Saya segenap sebulan gak pulang. Minta doanya biar istrinya segera pulang sehat walafiat. Kita doakan ya. Ini contoh. Begitu banyak dalam hidup ini sekarang orang pusing dan bingung solusinya apa gitu. Nah, untungnya kan masih mau nanya kepada yang bisa ditanya menurut yang dia pahami. Ya bisa ditanya. Sekarang ini yang sudah saya sampaikan, tolong you share yang begini. Ngajak orang untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala biar betul-betul punya pegangan. Ini kalau semua baca la haula wala quwata illa billah, dibaca bener nih, beres tuh banyak hal itu. Kalau semua mengucap la haula wala quwata illa billah, maka akan beres banyak hal. La haula wala quwata illa billah. Kalau anaknya sahabat aja nggak pulang karena ditawan oleh musuh, oleh Rasulullah SAW, ibu bapaknya suruh baca la haula wala quwata illa billah. Pulang dari ketemu Nabi badal Isya, itu langsung baca la haula wala quwata illa billah sampai subuh, nggak mandek. Subuh-subuh ada ketok pintu rumahnya, ternyata anaknya pulang bawa 4.000 ekor kambing. Maka turunlah wahyu Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk tadi yang punya masalah tersebut dan semua yang lagi punya masalah apapun, semoga dapat solusi jalan keluar yang menyenangkan dunia akhirat, salamah, sahalah wal jamalah, dan semua apa antum niatkan dalam hati dan yang diniatkan saudara kita muslim dimanapun dalam kebaikan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Al-hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, jazakallahu khairan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada takmir Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya mau melanjutkan apa yang harus saya lanjutkan, ngajar lagi dan ngajar lagi. Terima kasih.